selamat pagi semuanya. Salam sehat, salam IGTM ya. Oke, semoga hari ini anakku semua masih dalam keadaan sehat dan juga siap untuk belajar ya. Oke, hari ini kita masih belajar pada tema 2, subtema 2, yaitu pentingnya udara bersih bagi pernapasan pada muatan PPKN ya. Berulang lagi, kita masih masuk pada subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan khusus pada muatan PPKN, tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab khusus pada pembelajaran 3, 4, dan 6. Nah, Pak Guru harapkan juga kalian sudah memegang buku pena kalian dan akan dipadukan dengan materi pembelajaran yang Pak Guru kasih hari ini ya. Baik, Oke, sekarang silakan ambil bukunya dulu. Ya, silakan dibuka buku penanya ya, di pembelajaran 3, 4, dan 6 khusus pada muatan PPKN ya. Baik, kita mulai saja ya. Oke, pada pembelajaran 3 ya, kita akan berbicara tentang perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab ya. Nah, kemarin di kelas 4 kita sudah berbicara banyak tentang hak dan kewajiban ya. Nah, sekarang kita akan mengulas kembali apa sih perbedaan antara hak dan kewajiban itu tadi. Di luar nanti juga akan ditambahkan dengan tanggung jawab ya. Nah, Pak Guru akan mengingatkan kembali untuk anak-anak semua. Dan jadi, hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, tapi ingat, antara hak dan kewajiban harus berlaku seimbang. Ya, tidak ada yang cuma haknya saja yang paling banyak mau dituntut, tetapi kewajibannya tidak. Ya, tapi kedua-duanya harus dilakukan secara seimbang, di mana hak kita dapat, kewajiban pun kita harus lakukan ya. Oke, sekarang mari kita bahas satu persatu ya. Oke, nah pada dasarnya setiap manusia itu memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda ya. Jadi Pak Guru ulang lagi, setiap manusia memiliki hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Nah, berikut ini Pak Guru berikan contoh hak, kewajiban, tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya. Jadi kita sebagai warga masyarakat memiliki hak, memiliki kewajiban, dan juga tanggung jawab ketika berada di lingkungan masyarakat ya. Oke, Pak Guru akan jabarkan satu persatu. Kita mulai dari hak dulu. Nah, di dalam masyarakat hak kita adalah ya, yang pertama itu memperoleh udara yang bersih. Ya, contoh di lingkungan, ketika lingkungan kita itu bersih, berarti hak kita adalah memperoleh udara yang bersih. Nah, kalau kita berada di lingkungan sekolah, apa hak kita? Mendapat nilai yang bagus. Ya, nah ini dua contoh hak yang Pak Guru lampirkan. Semoga menjadi contoh untuk anak-anak sekalian ya, dalam menentukan apa sih hak itu ya. Nah, selain hak, kita juga memiliki yang namanya kewajiban. Nah, Pak Guru sudah bilang dari awal bahwa hak dan kewajiban itu harus dilakukan secara seimbang ya. Mana ketika kita menuntut hak, pun kita harus juga makan. Nah, sekarang Pak Guru akan coba padukan antara hak dan kewajiban ya. Nah, Pak Guru masuk di kewajiban. Menjaga kebersihan lingkungan. Nah, ini kewajiban kita. Nah, hak kita ketika kita sudah menjaga kebersihan lingkungan adalah beroleh udara yang bersih. Itu hak kita. Nah, ketika ada orang lain yang membuang sampah sembarangan, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus menegurnya. Menegurnya pun dengan cara yang santun, tidak kasar ya. Nah, kewajiban yang berikutnya yaitu belajar dengan sungguh-sungguh ya. Ketika kita sudah belajar dengan sungguh-sungguh, ketika kita sudah belajar dengan tekun, maka hak
kita mendapatkan nilai yang bagus. Ya. Jadi ketika saya sudah belajar, ada latihan soal, ada tugas, saya kerjakan dengan baik dan benar, maka hak kita adalah mendapatkan nilai yang bagus. Nah, pelaksanaan antara hak dan kewajiban, Pak Guru ulang lagi, pelaksanaan antara hak dan kewajiban itu yang disebut dengan tanggung jawab. Ya, jadi ketika kamu melakukan hakmu, ketika kamu melakukan kewajibanmu, itu adalah implementasi atau penerapan tanggung jawab. Ya, nah contoh tanggung jawab yang dimaksud di sini, ya, melakukan kerja bakti. Ya, nah ketika kita berada di lingkungan masyarakat, kita sudah melakukan kerja bakti. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga kebersihan. Ketika kita sudah melakukan itu, maka kita apa? Memperoleh udara yang bersih. Ya, itu adalah implementasi dari tanggung jawab. Ya. Yang berikut, tanggung jawab melaksanakan piket kelas. Nah, ketika kita sudah melaksanakan piket kelas, maka kelas kita menjadi bersih, ya, atau kelas kita menjadi nyaman untuk dijadikan belajar. Nah, dari situ, ya, antara hak dan kewajiban kita peroleh juga. Ketika kelas kita sudah melaksanakan piket kelas dengan baik, maka kita dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Ya, kelas menjadi nyaman, enak untuk belajar, sehingga nanti kita akan mendapatkan hak kita juga, yaitu mendapatkan nilai yang bagus. Ya, nah itu keterkaitan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Ya, aku ulang lagi, hak adalah segala sesuatu yang kita peroleh, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Ya, sedangkan tanggung jawab adalah tindakan yang kita lakukan ketika melaksanakan antara hak dan kewajiban. Nah, sampai di sini untuk pembelajaran 3 mungkin kalian sudah paham ya. Tapi kalau belum paham, nanti Pak Guru lampirkan juga link videonya di Google Classroom. Nanti anak-anakku silakan menonton juga di YouTube SDK Santo Antonius Penan ya. Nah, selanjutnya kita masuk pada pembelajaran 4 ya. Di pembelajaran 4 kita akan bahas tentang hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Ya, Pak Guru ulang lagi, hak itu segala sesuatu yang harus kita lakukan. Segala sesuatu yang harus kita terima. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus kita lakukan. Sedangkan tanggung jawab adalah ketika kita melakukan hak, ketika kita melakukan kewajiban, berarti kita sudah bertanggung jawab. Ya, oke. Sekarang mari kita bahas lebih rinci lagi ya. Oke. Nah, contoh di sini Pak Guru lampirkan gambarnya ya. Kegiatan pada gambar tersebut adalah kegiatan kerja bakti. Ini di lingkungan masyarakat ya. Nah, di situ ada kewajiban, di situ juga ada tanggung jawab, juga ada. Dan kita sudah melakukan yang namanya kerja bakti. Nah, kira-kira apa sih kewajiban kita? Sebagai warga lingkungan, kita memiliki kewajiban membersihkan lingkungan agar lingkungan kita bersih, asri, nyaman, dan juga asik untuk dijadikan tempat bermain. Ya, nah, ketika kita sudah memiliki lingkungan yang bersih, maka kita memiliki ketika kita melakukan kewajiban kita itu berarti kita sudah bertanggung jawab ya. Dimana ketika kita melakukan tanggung jawab kewajiban kita membersihkan lingkungan itu, tanggung jawab kita apa? Langsung melaksanakan membersihkan misalkan selokan, mengumpulkan sampah ya, mencabut-cabut rumput di pinggir-pinggir jalan dalam lingkungan itu ya. Nah, itu adalah bagian dari tanggung jawab yang kita lakukan ya. Nah,
ketika kita sudah melakukan kewajiban, ketika kita sudah melakukan tanggung jawab kita, maka kita akan memperoleh hak kita. Hak kita adalah merasakan lingkungan yang bersih dan indah serta bebas dari penyakit. Ya. Oke, itu salah satu contoh ya kerja bakti. Yang berikutnya, contoh lagi, ini masih di lingkungan masyarakat ya. Nah, pernah tidak anak-anakku lihat misalkan ada diskusi atau ada rembuk sesuatu di lingkungan masyarakat. Nah, contoh di sini Pak Guru masukkan gambarnya ya. Contoh musyawarah pembagian jadwal siskamling ya. Ya, anak-anakku tahu apa tidak arti dari siskamling? Oke, jadi siskamling adalah sistem keamanan lingkungan. Nah, kita juga sebagai warga masyarakat yang berada di lingkungan, ya, kita juga harus menjaga yang namanya ketertiban lingkungan itu tadi, ya, baik dari hiruk pikuk, baik dari maling ataupun hal-hal yang bisa mengganggu kenyamanan di lingkungan itu. Ya. Nah, kewajiban kita adalah mengikuti tata tertib musyawarah. Artinya apa? Bahwa ketika hasil musyawarah itu sudah disepakati bersama, kita wajib mengikuti semua aturan atau tata tertib yang sudah diterapkan dalam musyawarah tersebut. Ya. Nah, bagaimana bentuk tanggung jawab kita? Kita harus menghargai pendapat orang lain dan menerima hasil musyawarah dengan dada. Artinya ketika usulan kita atau ketika pendapat kita belum digunakan saat itu, maka kita harus menerima keputusan-keputusan lain mungkin yang lebih baik ya demi kenyamanan lingkungan itu tadi. Ya, nah ketika kita sudah melakukan kewajiban mengikuti tata tertib musyawarah, kita sudah bertanggung jawab menghargai pendapat orang lain dan menerima perbedaan itu. Nah, hak kita apa? Ketika kita berada dalam lingkup masyarakat dan ketika kita melakukan musyawarah, hak kita adalah mengajukan pendapat. Ya, itu hak kita. Ya, ketika dalam kita punya hak untuk mengajukan pendapat dalam bermusyawarah. Tujuannya apa pendapat itu? Siapa tahu ada hal-hal penting lain yang bisa yang digunakan dalam masyarakat itu supaya lingkungannya lebih bagus, lebih nyaman dan juga lebih tertib, maka kita harus mengajukan pendapat kita. Nah, ketika kita pun pendapat kita itu tidak dipakai ketika dalam musyawarah itu, kita harus mendadak. Tidak boleh ketika kita sudah mengajukan pendapat tetapi tidak digunakan atau tidak dipakai dalam musyawarah itu, kita menjadi orang yang tak maulah, tidak ikut Nah, jadi seperti itu ya. Jadi itu hal-hal yang terlalu kekanak-kanakan ya, atau hal-hal yang terlalu lebay dalam istilah anak-anak sekarang ya. Oke. Nah, itu beberapa hak, kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Pertama itu ketika kita melakukan kerja bakti, kita sudah melakukan kewajiban kita sudah melakukan tanggung jawab kita, memperoleh hak kita. Ya. Nah, ketika juga ada musyawarah, kita sudah melakukan kewajiban kita sudah melakukan tanggung jawab kita juga harus memiliki. Oke. Nah, itu pada pembelajaran 4 anak-anak semua. Semoga anak-anak bisa memahami itu ya. Pak Guru lanjut sekarang pada pembelajaran 6. Ya. Nah, di pembelajaran 6 kita akan masuk pada penerapan nilai-nilai penting dalam masyarakat. Ya. Nah, kita sebagai warga masyarakat ketika berada di lingkungan masyarakat, banyak hal, banyak nilai-nilai yang perlu kita lakukan dalam bermusyawarah. Nilai-nilai apakah yang harus kita peroleh dalam bermusyawarah? Atau nilai-nilai apakah yang perlu kita terapkan dalam bermusyawarah? Nah, sebentar kita akan bahas ya. Oke. Dalam bermusyawarah ya, kita mendengar pendapat yang berbeda-beda, bahkan saling bertentangan. Itu hal yang wajar dalam bermusyawarah ya. Karena kenapa? Setiap orang punya ide, punya gagasan, punya tujuan yang berbeda.
itu ketika semua itu ya ada perbedaan itu, kita langsung hati, kita tidak boleh langsung tidak mau bergabung dengan musyawarah itu ya. Nah, oleh karena itu ya, musyawarah harus dilandasi dengan semangat gotong royong dan kekeluargaan ya. Nah, untuk menghindari itu tadi ya, misalkan karena kita berbeda-beda, saling bertentangan, nah harus kita dilandasi yang namanya semangat gotong royong dan kekeluargaan, sehingga apapun yang kita putuskan nanti adalah keputusan bersama dalam nuansa gotong royong dalam. Nah, sehingga tercipta kenyamanan, ketertiban di dalam masyarakat. Karena kenapa? Kita berlandaskan atas semangat gotong royong dan kekeluargaan ya. Oke. Nah, kira-kira nilai-nilai penting apa sih yang kita peroleh dalam musyawarah? Nah, sekarang kita akan bahas. Ini ada beberapa nilai penting ya, yang di sini ada 6 ya. Sebenarnya masih banyak nilai-nilai penting yang kita peroleh ya dalam bermusyawarah. Nah, contoh itu ada gambar yang perlu letakkan ya. Gambar ini adalah contoh musyawarah di di RW 01 ya. Nah, ketika mereka bermusyawarah, nilai-nilai penting apa sih yang mereka peroleh? Yang pertama, adanya kebersamaan ya. Jadi antara warga yang satu dengan warga yang lain berkumpul bersama di satu tempat, sehingga mereka merasa sama-sama, bukan sendiri-sendiri ya. Nah, itu nilai yang pertama. Nilai yang kedua, tetap bebas berpendapat ya. Nah, ketika berada dalam lingkup musyawarah itu tadi, maka kita bebas berpendapat apapun yang kita bicarakan ya. Oke. Selanjutnya, kita juga menghargai orang lain ya. Terus yang keempat, persamaan hak dan kewajiban berjiwa besar ya. Yang kelima, lapang dada menerima hasil musyawarah. Dan yang keenam, tanggung jawab untuk melaksanakan hasil musyawarah ya. Jadi itu keenam nilai-nilai yang kita peroleh ketika kita melakukan yang namanya musyawarah ya. Semoga apa yang sudah Pak Guru jelasin dari tadi, mulai dari pembelajaran 3, 4, dan 6 sekarang ini, anak-anak bisa memahami semuanya. Dan juga kalau seandainya anak belum memahami, nanti Pak Guru sertakan juga link videonya, video YouTube-nya, yaitu YouTube SDK Santun Indonesia Penang. Silakan anak-anak menonton dengan baik. Dan juga akhir kata dari Pak Guru, salam DJTM, salam sehat, dan terima kasih.